Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya, sehingga tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Yakinlah bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah dan menyenangkan. Insya Allah ilmu itu akan bermanfaat di kehidupan kamu kelak. Kali ini materi kita tentang explanation text, yaitu merupakan jenis teks yang menjelaskan mengenai suatu proses. Berkaitan mengenai proses tadi, teks ini hampir sama dengan prosedur teks yang sudah dipelajarin di kelas 11. Namun, jika prosedur teks menjelaskan cara melakukan sesuatu, yaitu prosesnya, teks ini menjelaskan bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Jadi bedanya antara caranya dan kalau di explanation itu menjelaskan bagaimana prosesnya. Fungsi dari explanation text yaitu untuk memberikan informasi lewat penjelasan secara rinci dari sebuah fenomena yang terjadi. Kita beralih ke structure of the text ya. Diawali dengan judul. Judul pada explanation text memiliki tujuan untuk mempersiapkan atau mengarahkan pembaca kepada teks. Judul pada teks ini biasanya muncul dalam bentuk yang menyebutkan suatu tindakan seperti pertanyaan, bagaimana, mengapa, dan pertanyaan itu akan dijawab dalam penjelasan di dalam teks. Bagian kedua yaitu statement pembuka. Explanation text memiliki tujuan penulisan yang tentu saja harus memberikan informasi valid dan bersifat fakta kepada para pembaca. Akan lebih baik jika penulis menyertakan bukti penelitian sebelumnya, seperti jurnal atau artikel yang memang sudah diuji kebenarannya. Ayo kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu sequencing. Dalam tulisan explanation terdapat paragraf pendek dan terdiri dari beberapa bagian, sehingga pembaca tidak pusing untuk membaca paragraf yang terlalu panjang. Terdapat juga kata hubung yang menyisipkan sebab akibat dari sebuah fenomena atau kejadian. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dituliskan ketika semua penjelasan sudah selesai ditulis. Kesimpulan yang diberikan di akhir explanation text akan memberikan kesan bahwa tulisan yang dibuat adalah valid. Dan yang terakhir adalah visual. Biasanya berupa diagram atau gambar atau visual yang diberikan yang berguna untuk menjelaskan explanation text yang ada. Diagram atau ilustrasi yang akurat sangat penting untuk mendukung explanation text. Next yaitu jenis-jenis explanation text. Yang pertama adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian atau bagaimana suatu hal bekerja. Contohnya bagaimana mobil bekerja atau bagaimana komputer bekerja. Atau bisa juga seperti bagaimana tanah longsor bisa terjadi atau bagaimana gunung bisa meletus. Kita lanjut ke jenis yang kedua yaitu teks yang menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Misalnya, mengapa cermin di kamar mandi bisa berembun saat kita mandi air panas. Atau mengapa burung hantu lebih aktif di malam hari. Bisa juga mengapa manusia menutup mata ketika bersin. Dan banyak lagi contoh lainnya. Jenis explanation yang ketiga yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan pada objek. Jenis teks ini berkaitan dengan topik sains dan teknologi di mana penjelasannya tentang sebuah fenomena alam atau non-alami yang terjadi. Misalnya bagaimana tornado bisa terbentuk atau bagaimana suara bisa bergerak. Bisa juga bagaimana ponsel bekerja atau yang lebih umum mengapa tsunami bisa terjadi dan lain-lain.
Jenis explanation text yang terakhir yaitu berisi penjelasan tentang hubungan manusia dengan lingkungan manusia. Misalnya, bagaimana kapas bisa diproses menjadi sebuah pakaian, mengapa manusia harus berolahraga, dan mengapa manusia harus mengkonsumsi makanan sehat, atau bisa juga bagaimana susu bisa diproses menjadi yogurt, dan masih banyak contoh yang lain. Ciri-ciri kebahasaan dari explanation text yaitu menggunakan present tense, menggunakan kelompok kata benda yang kompleks, menggunakan kata benda abstrak, dan juga menggunakan kalimat yang subjeknya jelas dan menggunakan kata kerja agreement, serta menggunakan action verb untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang dibahas. Dalam explanation text juga menggunakan adverbial phrase dalam sebuah waktu dan tempat untuk memberitahu kapan dan di mana. Juga menggunakan penghubung untuk menghubungkan urutan waktu dalam urutan sebab akibat. Serta menggunakan passive voice. Dan tidak lupa menggunakan konjungsi waktu. Dan yang terakhir menggunakan istilah-istilah teknis atau rantai kata tentang subjek. Oke semua, itu semuanya penjelasan tentang explanation text. Masih semangat kan ya untuk belajar? See you next time dengan materi-materi yang baru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.